Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan taufik, pertolongan dan hidayah oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini berjumpa kembali dengan Bapak Asep Saifullah. Bapak berdinas di SD Negeri Pesantren Kota Cirebon, dan Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah, dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Bapak juga tidak lupa mengingatkan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan yang dipakai, dan terutama makan kalian, tidur, istirahat, belajar, bermainnya diatur supaya kalian tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dimanapun berada, banyak aktivitas positif, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini, yang sering kita lakukan. Di antaranya adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Jadi bisa dilakukan tidak hanya di masjid atau musola langgar, tetapi juga di rumah ketika sehabis sholat misalnya, atau menunggu azan maghrib. Itu bisa kita gunakan waktu untuk mengaji Al-Quran. Semakin banyak kita mengaji, maka pahalanya akan semakin besar. Dan tentunya kalian yang sedang memperlancar bacaan, insya Allah dengan sering mengaji Al-Quran, maka bacaannya akan semakin lancar, semakin bagus. Tentunya seperti itu. Namun anak-anakku sekalian, Al-Quran itu bukan buku biasa, bukan catatan biasa, tetapi kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka tidak boleh menyamakan Al-Quran dengan buku apapun. Dalam hal ini ada yang disebut dengan adab membaca Al-Quran. Ada tata krama membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan. Nah, apa saja tata krama atau adab di dalam membaca Al-Quran? Satu, anak-anakku sekalian, dalam keadaan suci, bersih. Badan kita bersih, pakaiannya juga yang bagus, yang bersih, yang suci, yang rapi. Ya. Jadi tidak sembarangan, tidak boleh ada najisnya. Bagaimana caranya? Berwudu. Wudu dulu. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah disucikan.
sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini, sebagian mufassir mengatakan ayat ini memerintahkan kita untuk bersuci sebelum menyentuh apalagi membaca Al-Qur'anul Karim. Berwudu, kemudian berpakaian yang rapi, yang bersih. Setelah itu apa anak-anakku sekalian? Yang ketiga yaitu membaca ta'awudz dan basmalah. Dalam salah satu ayat juga dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Al-ayah yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Maka ketika engkau membaca Al-Qur'an, hendak membaca Al-Qur'an, maka mohon perlindunganlah kepada Allah, yaitu dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz masih ingat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu bacaan ta'awudz. Kemudian sebelum membaca Al-Qur'an nih, baca apa lagi? Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Tidak boleh langsung membaca ayat. Ada adabnya, ada tata keramanya. Anak-anakku sekalian, kemudian yang keempat tentunya adalah membacanya dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Bacaannya bagus, makhrajnya dipakai, tajwidnya juga, kemudian bacaannya lantang. Ya, sebaiknya seperti itu, harus tartil. Jadi bacanya enak, kemudian posisi duduknya juga mungkin harus senyaman mungkin, tidak boleh sambil tidur-tiduran, apalagi sambil makan, sambil minum nggak boleh. Kurang adab, bukan tidak boleh, tapi kurang adab, kurang bagus, kurang sopan gitu ya. Jadi itu, Pak, bagaimana kalau saya belum bisa makhraj sama tajwidnya, kan masih belajar? Ya, sebisanya. Namanya juga belajar, tetapi harus ada peningkatan. Tidak boleh tetap aja bacanya tahun kemarin belum lancar, tahun ini belum lancar. Ya kebangetan. Ngaji lagi terus, ya. Sekiranya kalian merasa pengen lancar, pengen bagus, ya ke musola, belajarlah ke Pak Ustaz, ke Pak Kiai, atau ke mama, ke ayah di rumah, belajar, diperlancar. Atau ke guru agamanya masing-masing, daftar, ngomong, Pak, saya belum lancar, minta diajarin dong, kan bisa seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga di dalam membaca Al-Quran, diakhiri dengan doa yang sering kita baca, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu pengakuan kita bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, dan apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu semuanya benar karena Allah Maha benar. Bapak ingatkan, ketika kalian membaca Al-Quran, tadarus baik di masjid atau di rumah, tidak boleh sambil bermain, harus serius, harus khusyuk. Kondisi kitanya harus benar-benar
sedang dilihat oleh Allah sehingga bacaan kita enak, khusyuk ya, tidak terganggu oleh main dan segala macamnya. Mungkin itu sementara dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, mumpung kita bulan Ramadan, bulan suci ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah selain pahala, kita juga akan diselamatkan oleh bacaan-bacaan kita nanti di hari kiamat, nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.